Bang, dimakan kuenya. Kue apa nih bang? Ini namanya roti gambang. Ini roti gambang asli Betawi ya? Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rotinya orang Belanda. Kisaran tahun 80 sampai 90-an ya. Roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling. Terus kenapa namanya roti gambang? Nah, kenapa dinamain roti gambang begini bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu. Wah, pantes enak nih roti. Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia. Iya bang. Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong. Minum bang. Yah, Lah abang yang ngomong terus. Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun. Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Karena kita bisa bila bersama-sama. kita Indonesia.
pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tradisi Angaru merupakan salah satu ritual masyarakat Bugis Makassar. Disebutkan bahwa Aru atau Angaru merupakan sumpah atau ikrar sakral yang diucapkan seseorang kepada raja, pimpinan dengan suara yang lantang dengan mengenakan pakaian adat, kemudian mengambil posisi berlutut dengan posisi badan tegap sembari mengayunkan badik di anggota tubuhnya sebagai bentuk dedikasi tinggi pada pimpinannya. Di masa sekarang, Angaru dipersembahkan dalam kegiatan adat, pemerintah, sambutan, serta pertunjukan seni. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Terima kasih masih bersama kami pagi hari ini dan alhamdulillah kita berjumpa di acara obrolan komunitas. Dan alhamdulillah pagi hari ini pula saya sudah bersama narasumber yang sudah bersama kami di studio Pro 4. Ada Bapak Multazam Kamil, beliau adalah seorang pelukis dan hari ini pula kita akan bicara mengenai eksistensi komunitas dan keberlangsungan seni. Seperti apa? Kita coba menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Zam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Zam? Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat. Saya baru mendapat seorang narasumber yang mohon maaf ini tidak mau mencantumkan gelarnya. Beliau bilang tidak perlu, tapi perlu sahabat budaya ketahui bahwa beliau adalah lulusan dari Institut Seni Yogyakarta. Begitu Pak ya? Ya, alhamdulillah. Nah, Pak, kalau bicara tentang komunitas ya, Bapak adalah seorang juga yang bergelut di komunitas. Nah, apa komunitas yang Bapak kelola yang ada saat ini atau kapan berdirinya? Silakan Pak. Oh, saya langsung jawab aja kapan? Kalau yang di sini itu sekitar 2013 lah kan, saya pas pindah ke sini itu di tahun itu 2013. Sebelumnya saya di Jogja, saya kuliah di sana dan sempat istilahnya menjadi praktisi di sana sekitar 20 tahunan lah ya, 20 tahun lebih. Nah, di sana juga kebetulan saya memulainya untuk membuat kelompok begitu. Komunitas ini. Komunitas. Nah, komunitas waktu itu memang lagi booming gitu ya. Di tahun 90-an. Oke. Nah, ada komunitas Bali, komunitas Palembang, komunitas Padang. Nah, di situ saya merasa loh kok saya tidak punya yang begituan. Saya coba tanya-tanya ada berapa sih anak-anak Sulawesi yang di sana. Setiap tahun saya tunggu tidak ada, hampir tidak ada. Yang di seni rupa ya? Iya. Ya kebanyakan sih ada di pertunjukan. Saya kan di seni rupa, ada satu dua muncul lagi. Saya tanya kalau ada mahasiswa baru datang ada tidak. Nah, setelah lama-lama sekian tahun ada, tapi ada di kampus-kampus lain. Saya kumpulkan, ayo kita bikin komunitas. Saya bilang begitu. Basisnya anak-anak Sulawesi. Oh begitu. Nah, kenapa Bapak tertarik? Soalnya kan tidak bisa juga di sana itu ada semacam masih berlaku itu primordial. Oh, pribumi begitu. Artinya kumpul yang satu basic gitu, satu asal. Iya, oke. Ya mungkin semacam bahwa ada kekuatan juga, ada semacam kan biasanya juga ada tema-tema yang perlu ditampilkan yang memang basicnya tradisi dari daerah asal ya. Dari daerah asal. Dan itu biasanya kan kekuatannya di kelompok. Gitu. Jadi itu untuk cepat untuk menampilkan itu kalau kelompok yang mengangkatnya gitu. Dan pada tahun berapa itu Pak Bapak? Sekitar tahun 90 awal ya, 90-an awal. Jadi saya 94 95 gitulah. Setelah saya riset tentang leang-leang. Jadi makanya namanya itu ada sekitar 2 tahun saya riset leang-leang. Komunitas yang di Jawa ini yang dibentuk? Nah ini kebetulan kan hubungannya itu. Setelah saya riset leang-leang sekitar 2 tahun, saya merasa bahwa ini hal yang belum selesai, ada banyak hal yang belum selesai, jadi saya jadikan nama Sanggar Leang-Leang waktu itu. Oh, di tahun 90-an? Iya, tahun 90-an. Dan itu kumpulannya? Isinya itu anak-anak Sulawesi, tapi dalam perkembangannya banyak juga teman-teman lain masuk, ada dari Ambon, dari Sumatera. Ya, akhirnya tempat itu lambat laun dikenal dan dijadikanlah semacam tempat magang. Jalan apa Pak, boleh tahu di yang Bapak Jogja ya Pak ya? Di Jogja. Jalan apa Pak, boleh tahu, masih ingat? Ya, ada beberapa tempat. Sebelumnya itu ada di sana namanya Asrama Sori Gading. Tadinya itu menjadi sekretariat juga. Setelah itu pindah, ada tempat yang saya gunakan di sana, namanya Wirosaban. Di situ saya kumpulkan teman-teman. Oh begitu, nama tempatnya Pak? Ya itu sistemnya sih gini. Iya. Itu komunitas tidak pernah bubar. Jadi sampai sekarang itu masih ada dan
anggota-anggotanya itu udah menyebar menyebar di seluruh Nusantara. Iya, ada yang pulang ke Sumatera, ada yang ke Ambon, jadi ada banyak. Tapi tetap masih kontak-kontakan sampai saat ini. Masih. Jadi Alhamdulillah. mereka juga di sana ya berkembang. Tapi ya dengan nama lain ya. Nah, selanjutnya ketika pindah ke sini, saya pikir lagi ada saya sempat dapat sekitar 2015 ya. Itu dosen UNM, seniman senior juga. Dia bilang seni rupa Makassar itu ada. Iya. Ada aktif. Iya. Tapi tidak tumbuh. Nah, ini kalimat ini membuat saya tertantang. Pikir, ya apa yang membuat ini tidak tumbuh? Akhirnya dibentuklah komunitas yang. Ya ternyata dugaan sementara saya itu tidak ada komunitas. Mereka apalagi namanya bekerja atau mereka berpraktik sendiri-sendiri. Nah itu mungkin yang membuat ini tidak tumbuh, tidak berkembang karena bekerja sendiri-sendiri, bersaing sendiri itu. Dan ini Bapak tertantang, saya mau bikin komunitas. Apa nama komunitasnya di Makassar? Tahun berapa itu Pak didirikan? Sekitar 2017-2018 ya. Didirikan di Makassar? 2017, tunggu dulu. 2018 ya, karena 2017 saya pas pulang dari India juga sih. Jadi ada pemikiran itu bahwa sudahlah kalau ada generasi muda bisa beberapa saja bisa diajak kerjasama. Karena ini memang saya pikir ini tidak bisa kalau yang tua-tua, memang harus yang muda yang istilahnya belum punya banyak masalah. Kalau yang sudah punya buntut punya keluarga itu susah diajak keluarganya ya. Jadi harus ada yang muda. Oke. Dan pada saat itu muda-muda yang datang untuk Bapak rekrut sendiri. Saya tanya beberapa mahasiswa mau enggak saya punya ide, ada beberapa konsep, ayo kita jalankan. Udahlah kita bentuk sekitar tahun 2018 itu ya. Namanya apa Pak? Namanya Artifact Project. Kenapa mengambil nama itu? Alasan? Artifact juga hubungannya dengan leang-leang sebetulnya. Ya kan, semacam ada peninggalan budaya, jejak budaya begitu, yang saya merasa itu masih perlu diriset gitu. Jadi dibaca ulang. Ya. Jadi diambillah nama. Diambillah Artifact Project dengan visi misi nanti bahwa ada banyak hal yang perlu kita kaji, riset, meskipun misalnya dari sisi seni rupa. Itu tujuannya Pak ya? Ya tujuannya, mendirikan makanya pakai nama itu. Artifact Project. Artifact Project. Ya. Oke, baik. Jadi project untuk riset itu visi misinya dan lebih sebetulnya juga ke penekanannya ke literasi. Nah, saya juga merasa bahwa ini tidak tumbuh, seni rupa itu tidak tumbuh karena tidak adanya literasi. Oke, kita bicara tentang apa kaitannya literasi dengan art project sendiri? Ya. Apa itu Pak hubungannya? Kenapa mau ambil literasi? Literasi itu kan gini, literasi itu bukan sekedar banyak-banyakan baca. Iya memang, betul. Iya. Atau banyak-banyakan informasi. Tapi bagaimana mengolah informasi itu? Bagaimana memahami informasi? Iya. Seperti sekarang kan ada banyak sekali problem kita sekarang itu kita diserang informasi, ada banyak sekali, tapi kita tidak sanggup untuk memilah mana yang betul, mana yang kita bisa pakai. Nah, tantangan generasi sekarang itu kami dulu minim sekali info. Minim sekali informasi, itu tantangannya. Jadi kita tidak bisa tahu perkembangan di luar itu seperti apa. Kadang di sana tahun 70-an itu sudah membuat kita di sini masih blank apa itu. Jadi informasinya datang jauh belakangan baru kita tahu. Sekarang tidak, apa yang terjadi sekarang di sana detik ini langsung bisa kita lihat. Jadi masalahnya adalah kita belum mampu untuk membaca sejarah. Ada dalam tanda kutip
Ya, kita belum membaca dalam tanda kutip, tiba-tiba kita sudah diserang berbagai macam informasi, berbagai macam bacaan. Jadi maksudnya kalau literasi ini bacalah dengan tuntas baru ditahu atau bagaimana nih Pak menurut kita? Ya, artinya literasi ini bagaimana mengolah informasi itu yang memang sesuai dengan kapasitas kita. Oke. Jangan sampai kita tiba-tiba loncat gitu loh. Ada proses yang hilang gitu. Itu ya. Jadi Ya kan? yang pastilah kalau membaca itu jangan yang hoax begitu dibaca begitu ya. Ya iya jadi ya. Kan banyak gitu Pak sekarang. Ada banyak Judulnya sekali. menarik. Judulnya menarik pas dibuka begitu isinya. Ya begitu ya Pak ya. Ya. Oke. Baik. Nah, tadi Bapak bilang membentuk artefak project dengan maksud tadi literasi dan juga artefak-artefak yang perlu digali. Nah, Pak, ini komunitasnya sudah sampai kemana hingga artefak project itu sampai saat ini ada? Apakah dengan adanya penelitian yang dilakukan atau seni yang digambar itu atau bagaimana ini Pak dalam komunitasnya Bapak sendiri artefak project? Ya. Jadi artefak project itu punya dua kegiatan tetap sebetulnya. Dua kegiatan tetap itu annual tahunan. Jadi sekali setahun, wajib sekali setahun. Apa itu Pak? Mohon maaf. Ya? Pertemuan. Enggak, semacam pameran lah. Oh, pameran. Gitu ya. Oke. Yang pertama itu namanya. Bapak bicara seni, jadi pakai bahasa seni apa itu Pak? Ya. Oke. Jadi pameran setiap tahun. Tiap tahun. Itu. Jadi berarti kalau ada dua, berarti ini konsisten 2 kali setahun. Apa itu lagi Pak satunya? Yang satunya itu namanya Revolusi Esok Pagi. Ya, yang satunya namanya Behind the Beauty. Itu Behind the Beauty. Yang dipakai sekarang. Oke. Itu komunitas Itu, yang tergabung bukan itu nama kegiatan. Oh, nama kegiatan. Oke. Jadi lalu? ini sebetulnya kalau saya ceritakan kenapa konsepnya. Iya. Itu Behind the Beauty itu bisa dibilang jenisnya feminin. Ya, feminin. Kalau yang Revolusi Esok Pagi itu maskulin. Jadi perempuan dan laki-laki nih ceritanya. Masuk ya. Itu diambil dari Ila Galigo. Ila Galigo kan ada Sauri Gading kembaran sama Tandri Abeng. Iya. Jadi begitulah ya, saudara kembar. Ini kembar sebetulnya. Iya. Ya, kembar emas. Susah loh Pak kembar emas itu. Jadi di dalam kegiatan Revolusi Esok Pagi itu yang maskulin tadi itu tema-temanya tema-tema politik, sosial, lingkungan. Sebaliknya di Behind the Beauty itu tema-tema family, psikologi, itu keindahan. Nah, jadi memang kita bikin pemilahan seperti itu supaya ya itu tadi bagian dari pembentukan literasi. Harusnya tulisnya di sini toh pelukis garis miring ketua komunitas ketua komunitas bukan ketuanya bisa ganti-ganti. Bisa ganti-ganti. Saya bukan ketua, saya konseptor sebetulnya. Konseptor. Ya, hanya mengkonsep saja. Tapi selama ini dipegang terus Pak ya konseptor dan sebetulnya itu. saya itu hanya gregetan bagaimana generasi, bagaimana adik-adik saya ini bisa berbuat. Saya kalau ada yang sudah jalankan saya mundur. Saya di studio saja. Jadi Bapak punya studio ada di ada studio. Makassar. Bahkan bisa dibilang saya punya kecil sih. Museum pribadi. Sempat Bapak kirim video kepada saya ya. Itu. Apa yang ada di dalam? Di galeri dalam itu, galeri ya namanya Pak ya? Kalau galeri itu kan kalau galeri itu biasanya sih konotasinya itu tempat menjual. Iya. Tapi Bapak lebih kepada kalau di sini kan kita susah dapat pembeli, jadi bilang saja itu museum.
Museum pribadi. Ya, museum pribadi gitu. Apa yang kegiatan Bapak di museum pribadi ini dengan para child, dengan para anak-anak ini? Museum ini gini, kan biasa juga dikunjungi mahasiswa. Oke. Di situ ada arsip-arsip. Arsip ada, apa, Pak? Mohon ada maaf. karya-karya lama saya, ada juga beberapa karya teman-teman. Dari? Ada saya pulang dari India juga ada dapat. Ada karya teman dari Yunani, ada teman-teman saya di Jogja. Itu dibawa Tapi semua ke kebanyakan sini? punya saya sih. Kebanyakan punya Bapak. Ya. Itu yang dimuseumkan oleh pribadi ya Pak? Iya, Ya? kenapa di museum kan? Soalnya Iya. kan gini loh. Iya. Anekdotnya begini. Teman saya dulu ada Lucunya yang ini ya, cerita lucunya teman ya. saya ketika mahasiswa di akhir mahasiswa itu sempat galau begini. Dia bilang kalau lukisan kita tidak laku, ya kan, menumpuk, ya kan, terus kita setiap hari harus berkarya, terus menumpuk, bagaimana ya? Terus dia sendiri yang jawab, ya kalau memang tidak terjual, ya kita bikin museum saja, gitu. Itu. Nah, saya masuk kan bercanda, masuk di akal saya ya, oke lah ya. Jadi kita nggak peduli laku atau tidak, pokoknya kita bikin. Karya. Ya. Begitulah orang seni ya. Iya. Jadi ternyata ketika saya pindah ke sini, saya cari rumah yang pekarangannya luas, pekarangannya ada. Iya. Ya kan, meskipun rumahnya kecil. Tapi ternyata tidak. Mungkin ini memang semacam semesta gitu. Kok tiba-tiba saya dapat rumah yang memang dindingnya banyak. Akhirnya begitu. sudah saya balik ke Jogja, karya saya yang di sana banyak, udah saya kirim ke sini. Nah itulah. Tapi akhirnya, Bapak orang asli di Sulawesi ya? Iya, saya asli di sini. Bapak bangsa apa? Bangsa Indonesia atau bangsa Bugis? Saya bangsa Bugis, Oh, Sopeng. Bugis. Dia tidak mau dibilang suku Bugis, sahabat budaya. Dia mau dibilang bangsa gitu ya. Ya, Alasan? Bangsa Bugis Makassar. Ya. Bangsa ya? Bangsa. Saya baru dapat ini ada bahasa Jadi, bangsa. Jadi tidak ada lagi itu suku. Memang kita bukan suku kok. Kita itu bangsa Jawa, bangsa Melayu, bangsa Bugis Makassar. Jadi ada lagi sering itu saya lihat itu anak-anak itu yang bilang ada suku Luwu. Iya, Luwu ada. Luwu. Iya kan itu bangsa. Kita itu bangsa. Jadi gini loh, itu sudah final sebetulnya. Yang dibilang Bugis Makassar itu sudah ada semua di situ. Sudah ada Mandarnya di situ, ada Torajanya di situ. Jadi nggak usah lagi dipecah-pecah. Oh begitu. Jadi itu bangsanya itu hanya dua, Bugis Makassar. Bugis Makassar itu sudah berarti di situ ada Toraja, di situ ada Mandar, di situ ada Konjo. Ada Luwu. Ya, sudah ada Luwu. Ada Sidrap, ada Sopeng. Iya. Jadi kalau Matulada itu kan bilang di Jasira Selatan Sulawesi ini kan sebetulnya Bugis. Ada Bugis Sopeng, Bugis Bone, Bugis Toraja, bahkan Matulada. Oh begitu. Ya. Oke, dalam tulisannya begitu Pak ya. Pak Sam. Ya. Iya, oke. Baik. Pak Sam, ini kita baru bicara tentang komunitas. Kita sudah berlalu 25 menit begitu ya perbincangan kita. Baik, Pak, sebenarnya langkah apa yang perlu dilakukan oleh komunitas Bapak sendiri untuk menjaga keberlangsungan seni ini? Ya, menjaga konsistensi. Okay. Ya kan, meskipun apalagi namanya kadang-kadang kendalanya misalnya kita tidak dapat sponsor atau apa kan mandiri ya. Iya. Jadi bagaimana konsistensi untuk mengadakan setiap tahun, terus merekrut lagi sumber daya. Nah, problem kita juga itu kadang-kadang kan mahasiswa seni itu pada akhirnya tidak menjadi seniman. Ya mereka milih untuk bekerja, ya itu kan tidak bisa kita paksa gitu ya untuk memilih profesi menjadi seniman. Gitu ya Pak ya. Oh iya. Nah itu yang kita butuhkan. Nah kita memang masalahnya ini di sini sumber daya juga. Sumber daya apa nih Pak? Sumber daya manusianya. Sumber daya manusia sebagai pelaku seni. Itu yang susah Pak sekarang ya. Ya masih minim. Oh masih minim.
Ya kenapa di Jawa? Kenapa Iya, di iya. Jawa? Kenapa di Jawa? Apa perbedaan Jawa dan Sulawesi sendiri? Ada banyak sekali Sulawesi Selatan perbedaannya. terutama. Oke, kenapa Pak? Ya Jawa itu kan meskipun misalnya apa ya? Ya masalahnya mereka itu didatangi banyak sumber daya gitu kan. Dari daerah itu ada banyak yang masuk ke sana, yang hebat-hebat, sehingga yang lokal ini yang tadinya tidak begitu bersemangat. Nah ini merasa, orang luar saja bisa. Kenapa kita tidak yang lokal? membangun. Apandi itu kan bukan orang asli Jogja, tapi dia datang ke situ, sehingga masyarakat lokal itu juga terpancing untuk bangkit. Nah, itu. Apakah bukan karena daerah Jawa itu punya artefak-artefak seperti Borobudur, Prambanan yang membuat mereka terkenal dengan seni itu? Sedangkan di Sulawesi perbandingannya tidak punya hal tersebut atau kurang terkenal menurut Pak Sam sendiri? Iya, itu salah satu faktor. Di sana kan ada wayang juga. Ada wayang, ada apa lagi namanya relief candi itu. Itu kan sangat ini ya seni rupanya sangat tinggi. Belum lagi yang lain-lain, motif-motif batik. Kita kan ada juga motif sarung Bugis itu, motif-motif di batu nisan. Apalagi namanya, kita banyak memang budaya tutur. Lebih banyak. Ilagaligo budaya tutur. Tapi bukan tidak mungkin untuk kita visualkan. Nah itulah tantangannya kan. Bagaimana budaya-budaya lisan itu kita visualkan. Nah ini fungsinya literasi. Dan Pak Zam tertarik untuk mengangkat itu? Ya selama ini memang saya sudah mulai di situ. Saya waktu di Yunani itu kan ada tema behind the myth di balik mitologi. Saya membawa tema Ilagaligo. Tentang itu Pak? Ya, jadi saya ambil fragmennya kisah-kisah cinta seperti Gading dengan siapa? Wecudai, iya. Saya perkenalkan di sana. Jadi ketika orang Yunani tanya tuh di kota Athena ini, ini cerita tentang apa? Saya bilang coba aja di googling, ya. Tanya tahun di berapa situ. Pak? Mohon maaf. Tahun 2013. Oke. Ada sastra terpanjang di dunia itu, ada 3. Yang pertama itu Ilagaligo, itu kami di Indonesia, kami yang punya. Kalian hanya dapat nomor 2-nya, Puisi-puisi Homerius namanya. Mahabharata itu nomor 3. Oke. Nah, yang selama ini populer kan Mahabharata. Iya betul. Bahkan difilmkan ya. Bahkan difilmkan. Nah kita populer setelah diangkat menjadi teater itu. Dan padahal kita juga komplit, kita banyak, kita imajinatif, bisa berkembang. Iya. Nah kalau bicara tentang komunitas Bapak sendiri, sejauh ini ada buku yang ditulis atau hanya pameran saja? Nah, seperti apa ini Pak? Setiap kegiatan yang kami bikin itu memang endingnya buku. Oh endingnya buku. Ya, Oke. endingnya buku. Jadi gini. Berapa buku nih Pak? Mohon maaf. Ya setiap kegiatan ada. Jadi selama 6 tahun ini. Oh 6 tahun. 6 tahun ada 2 kegiatan. Jadi kalau ini nanti yang ke-6 ini, kalau dikali 2 kali 6 itu. 2 setiap tahun. 2 kan? Jadi 6 berarti 12 ya. Iya. Betul. Akan ada 12 buku. Nah, memang kenapa kami tekankan kepada buku? Karena memang tadi konsepnya literasi itu adalah arsip. Arsip itu misalnya dia akan bernilai ketika semakin kita istilahnya mengambil jarak, kita sudah melewati waktu. Itu nilainya semakin mahal. Iya. Cerita zaman dulu itu lebih mahal ya, untuk zaman sekarang ya. Iya. Jadi gini juga secara anunya begini. Untuk menyebarluaskan informasi, jadi kami punya sistem misalnya mengirimkan teman-teman di Jawa
memasukkan ke apalagi perpustakaan. Nah itu yang namanya apalagi namanya pengembangan kan penyebaran informasi. Jadi istilahnya pameran tidak berhenti kepada dinding saja. Jadi kita abadikan di dalam buku. Dalam buku ya Pak ya. Ya. Jadi sudah buku ini sudah 12 kira-kira. Ya ini nanti kalau kan ini kan belum berlangsung yang ke-6. Bulan Juni ya katanya. Iya bulan Juni. Bocoran. Bulan Juni Iya. dan Agustus. Yang feminin tadi ada di Agustus. Oh, feminim Agustus. Ya. Maskulinnya? Ya maskulinnya ini nanti Nanti yang Juni. ini. Oh, Ya. oke. Nah, jadi di tahun ini ada yang masuk ke yang ke-6. Insya Allah. Jadi itu semuanya endingnya adalah buku. Buku endingnya Ya. oke. Katakanlah kan katalog, tapi kita ada di situ ada banyak sekali kesan-kesan, ada tulisan-tulisan, Gambar ada juga. esai, ya, ada foto-foto. Oke. Nah, Pak kalau bicara tentang seni itu sangat banyak. Tadi literasi, lukisan. Ya. Adakah lukisan yang akan dipamer atau seni gambar atau apa yang akan dipamerkan nanti Pak dari maskulin itu sendiri? Dengan keberlangsungan seni pastinya ya. Ini Atau mengacu pada masa lalu, masa sekarang atau masa yang akan datang nih? setiap kami bikin kegiatan itu tematik. Oh, tematik. Oke. Ya. Nah, ini untuk tahun ini temanya post-truth. Artinya Pak? Ya tadi kan menyinggung tentang hoax. Oh. Jadi post-truth itu Iya. post-truth itu informasi yang sudah dimanipulasi. Ya. Itu digambarkan dalam seni apa itu Pak? Ya ada lukisan atau ya dua apa? dimensi itu kan ada lukisan, ada drawing, ada grafis, ada ada juga digital painting. Ya ada fotografi. Ya itu tadi ada yang 3 dimensi juga, ada yang patung, ada yang instalasi. Oh itu. Tapi harus mengacu semua kepada tema. Oh tema. Kami kan buat semacam pengantar tema, mereka kita kirimkan, itu dipelajari, dibaca. Jadi jauh-jauh sebelumnya kita sudah kirimkan itu supaya ada waktu untuk memikirkan dan membuat menerjemahkannya ke dalam karyanya. Kalau gambaran apa ini Pak? Ya secara seni sendiri, drawing dan lain sebagainya. Apa hoax atau berita hoax yang mungkin imajinasi Bapak dapat untuk saat sekarang? Nah ini ada satu sampel, ada karya patung. Saya kemarin itu sempat mendatangi untuk ngecek ya di Sopeng. Jadi ada anak Sopeng yang lulusan sekolah seni di Surabaya. Dia pulang kampung dan membuat studio di kampungnya. Saya coba hubungi karyanya bagaimana, dia sudah jadi, dan saya bilang tentang apa. Saya diperlihatkan modelnya. Itu ada 5 figur yang duduk di dalam ayunan. Iya. Ya kan? Lalu? Ada 5 figur, 5 manusia. Iya. Sedang berayun-ayun. Berayun-ayun. Nah, saya tanya ini apa hubungannya dengan tema? Pasti di ini ya. Di patung itu patung. Oke. Jadi 3 dimensi. Jadi nanti posisinya kita juga gantung. Kita gantung dan interaktif. Jadi penonton bisa mengayun-ayunkan. Nah ini kan kalau kita gambarannya kita hubungkan dengan tema itu semacam era post-truth ini itu membuat kita itu kadang-kadang tidak sadar bahwa kita sedang diayun-ayun oleh informasi yang tidak jelas, oleh informasi yang simpang siur, yang apalagi namanya seolah-olah fakta padahal itu adalah kebohongan. Begitu. Dan ini akan ditampilkan di pameran. Itu salah satu karya yang akan ditampilkan nanti. Nah, memang karya itu sudah selesai, jadi sudah saya lihat langsung di tempat itu ya. Ya. Dipanggil lah dia untuk datang nanti. Ya nanti kan ya betul, senimannya juga akan datang. Kapan itu Pak akan Soalnya kan gini, di satu
pameran itu kita ada sesi namanya artist talk. Jadi senimannya itu mempresentasikan karyanya, konsep-konsepnya. Dalam durasi? Ya sekitar 2 jam lah. Karena semuanya ada beberapa yang mewakili untuk tampil dan ada audiens. Dijelaskan kepada penonton? Yang ada tanya jawab. Nah itu kan bagian dari upaya untuk apresiasi. Penonton boleh bertanya. Karena kita biasa, mohon maaf Pak, orang seni seni tahu apa karyanya, tapi kita audiens atau penonton atau pengunjung kita tidak tahu apa maksudnya. Ya makanya itu kita ada sesi untuk tanya jawab. Dan itu durasinya 2 jam dengan beberapa. Sekitar 2 jam. Beberapa seniman. Dari mana Pak? Mohon maaf. Dari Apanya? mana saja itu yang didatangkan? Dari patung salah satunya, apalagi? Iya, ada patung, ada instalasi. Instalasi itu 3 dimensi juga, tapi itu rakitan gitu ya. Tapi dia punya tema, ada perenungan sebetulnya. Perenungan bagaimana nanti karya ini membawa kepada kita kepada pesan yang ingin disampaikan. Nah itu kan perlu penjelasan juga lebih lanjut. Dan ini yang akan ditampilkan di apa Pak? Tadi komunitas esok apa Pak? Mohon maaf, Di pameran di Juni itu yang revolusi esok pagi yang ke-6. Oh itu yang akan dipamerkan Ya nanti itu ya. temanya kebetulan tahun ini kita memilihnya post-truth itu. Tanggal berapa? Tahun lalu temanya anomali. Oh tahun lalu. Tahun lalunya lagi marginados. Marginados itu kaum pinggiran. Jadi orang-orang di kalangan bawah. Yang dipanggil untuk mengisi acara. Enggak, tema. Oh, temanya. Tema yang kita kita angkat untuk dikelola, untuk digubah oleh teman-teman seniman. Seperti juga yang tadi itu Marginados, memang ada risetnya. Kita ada semacam bergaul lah, atau beberapa kali kita workshop sama anak-anak pemulung itu. Oh itu juga yang diangkat pemulung, sebelum tahun kemarin maksudnya Pak ya? Ya 3 tahun yang lalu ya. Maksudnya tahun lalu kan anomali. Nah, sebelumnya itu. Oh sebelumnya itu. Tahun sebelumnya lagi itu Marginados. Tahun berapa Pak? 2000. Ini 2025. 2003. 2023. Iya itu. Oke. Perbincangan kita menarik dan kayaknya kita terlena dengan waktu. Saya mau kasih dengar dulu sebuah pesan berikut ini, nanti kita akan berbincang kembali sesaat lagi. Oke. Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh? Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, melanjutkan ke perbincangan kita di pagi hari ini, sahabat budaya, perbincangan mengenai bagaimana eksistensi komunitas dan keberlangsungan seni yang memang akan diadakan oleh komunitas art project artefak project yang punya dua kegiatan tetap. Tidak menutup kemungkinan ada kegiatan-kegiatan insidental. Biasa itu ada. Yang dadakan begitu misalnya ya. Kemarin kita tahun lalu kita tiba-tiba ada support dari BPK. Jadi ada juga sih sebetulnya support dari BPK untuk bikin pameran batik. Jadi kita mengangkat tema-tema Sulsel dalam media batik. Oh begitu. Itu disupport BPK. Ya itu tidak masuk dalam kegiatan rutin, ya insidental ya. Atau dadakan begitu ya. Itu artefak juga itu. Artefak juga Pak. Project maksudnya. Tahun berapa itu Pak? Tahun lalu. Tahun lalu. Diadakan oleh artefak project. Ya. Tahu bulan berapa Pak? Boleh tahu?
Bulan 10. Bulan 10, baru ya? Iya. Wow. Oke. Nah itu juga ada bukunya juga itu. Oh, ada literasinya ada juga? buku juga, iya. Tertuang. Wah. Jadi kalau kemana kita dapat buku-buku kalau tersebut? ke sekretariatnya itu di apa yang tadi yang Ya, ada jalan studio, mana Pak? Di mana Bapak punya museum yang, ini? Ya itu namanya Rumluk. Rumluk? Rumah lukisan disingkat ya. Rumah lukisan disingkat Rumluk. Itu Jalan di apa, Pak? Jalan Lemena. Jalan Lemena Komplek nomor ID Lemena Blok C nomor 9. Boleh kok di apa itu namanya di map itu ada. di Maps ada. Iya. Dan kita bagikan tuh saya lihat beberapa lukisan-lukisan menarik begitu. Iya. Saya sempat ada di melihatnya sana kan tuh. ada ada museum yang tadi saya bilang, museum kecil, private museum, ada studio. Nah, teman-teman seniman, teman-teman mahasiswa ya adakan diskusi di sana. Jadi Adakan kunjungan, misalnya ada mahasiswa baru yang untuk melihat karya-karya proses atau seni. jejak-jejak yang pernah kami bikin, ya kadang ada kunjungan begitu. Oh, di sana ya. Ya. Pantas itu hari Bapak bilang, aduh saya lagi sibuk ini. Oh ya, oke Pak, ditunggu kedatangannya. Oke, Pak, kalau bicara tentang tantangan, tadi sudah sempat disinggung lah di awal. Oh iya, tantangan yang ada di era modern saat ini, apalagi di era media sosial atau globalisasi. Apa tantangannya Pak? Lebih ke milenialnya kah? Lebih ke globalisasi, mungkin boleh dijelaskan? Ya. Atau peran dari media sosial itu apa sangat penting atau bagaimana? Itu tadi tantangannya terlalu banyak informasi. Oke. So many gitu ya. Jadi bingung membuat seniman-seniman muda ini. Kok ini bagus ya? Ada lagi kok ini bagus ya. Jadi dia tidak kunjung untuk menemukan diri. Jati dirinya tidak ada begitu Pak ya? Iya, jadi ya kan sebetulnya di kesenian itu ada namanya juga proses pencarian diri. Jati diri ya. Jadi kalau itu tidak kunjung didapat, dia nanti seperti orang hilang kan. Ada tren ini ikut, ada tren itu ikut. Sehingga tidak muncul karakter, tidak menemukan sesuatu yang memang sudah melekat di dalam dirinya. Itu yang pengaruhnya media sosial saat ini Pak ya? Tantangan orang dulu tuh sebaliknya. Kadang-kadang informasi sangat minim sehingga lebih banyak merenung, muncullah kesulitan-kesulitan itu sehingga ada keinginan, gejolak. Iya, ada semacam kegilaan, ada semacam gejolak begitu ya. Dorongan. Ada dorongan dari dalam. Nah, itulah yang membentuk karakter sehingga ada langsung kelihatan bahwa ciri khasnya begitu. Ya, Avandi kan contohnya kan. Dia seperti itu. Ketika dia bekerja itu dorongannya sangat kuat sehingga muncul gaya pelototannya itu. Jadi tidak pakai kuas, pakai tangan. Catnya langsung dari tube digoreskan di kanvas untuk meluaskan catnya itu dia menggunakan tangan. Nah itu khas itu hampir istilahnya langka pelukis di dunia begitu. Jadi sepertinya hanya dia yang melakukan begitu. Nah itu jadi karakter, jadi membuat jadi ciri khas. Sehingga muncul pengakuan bahwa ya memang Avandi ya seperti itu. Oke. Nah, Pak, kalau dilihat dari modernisasi dan media sosial, apakah seni juga terbantu dalam hal ini? Ada sisi positif dan negatifnya begitu? Modernisasi dan media sosial. Media sosial ada, jadi terbantu juga Pak ya dari sisi seni. Jadi yang dulu misalnya kan
pusat-pusat kesenian itu sudah jelas ada di mana. Sekarang itu di kampung ya seperti tadi yang saya cerita ada pematung di Sopeng itu bisa tiba-tiba dia pameran di Hong Kong misalnya. Ya, itu karena media sosial. Media sosial. Ada orang di pedalaman Kalimantan tiba-tiba ikut di kegiatan di Korea. Peran dari media sosial juga penting ya Pak ya. Ya, generasi muda sebetulnya ini peluang-peluangnya banyak ini. Apa sebenarnya pesan Pak Sam sendiri untuk menjaga seni itu ada bagi generasi muda? Tapi sebelum itu ini dulu, Pak Sam, apa lagi bicara tentang tantangan? Tadi sudah bicara tentang dorongan lah, atau ada support kah dari pemerintah terkait seni kita yang ada di Sulawesi Selatan? Iya. Aduh, kalau Iya. Keberlangsungan seni ini adakah bantuan dari pemerintah atau keterlibatan langsung oleh pihak pemerintah sendiri? Untuk tahun-tahun terakhir ini sebetulnya banyak ya. Banyak loh. Itu ada kan namanya itu dana Indonesiana, dana abadi. Ada memang tujuannya untuk pelestarian budaya. Tapi khususnya kami baru sekali itu yang tadi saya cerita ada support dari BPK, administrasinya juga susah, syaratnya banyak. Jadi masih banyak teman-teman seniman yang kurang mengakses itu. Apalagi dari seni rupa. Kalau teman-teman pertunjukan sudah pasti sih. Kalau pertunjukannya pasti ya. Pasti mereka untuk kolaborasinya dapat ya. Kalau teman-teman seni rupa tadi memang kurang literasi, jadi kadang-kadang kurang bisa membuat proposal. Iya. Mereka bisa berliterasi dalam bentuk karya saja, tapi kalau karyanya maksudnya dalam lukisan, drawing dan lain sebagainya. Tapi kalau menulis kurang Pak ya. Ya itulah makanya kenapa kita giatkan begini ada. Nah ini semacam pameran ini kenapa kita bikin tematik supaya mereka belajar berkonsep. Jadi tidak sekedar teknis begitu. Harus ada narasi di belakangnya. Ya harus banyak-banyak membaca. Gitu ya. Nah kalau masalah support tadi itu saya lebih ke ini sebetulnya ke bagaimana pemerintah ini membuat apalagi kalau misalnya pemerintah provinsi ya membuat semacam strategi kebudayaan. Contohnya Pak? Contohnya ya memang seni ini menjadi prioritas untuk strategi kebudayaan, strategi pemajuan misalnya pemulihan wilayah apa segala macam. Pariwisata. Iya pariwisata atau memang seni, khususnya seni lah. Misalnya gini, Makassar ini kan pusat Indonesia Timur, kota industri. Kota industri itu kan secara natural pasti butuh keseimbangan. Nah keseimbangannya itu seni, keseimbangan seni. Jadi kita sangat aneh misalnya Makassar ini apalagi kota pelabuhan kalau seninya itu tidak berkembang. Jadi itu tadi secara langsung harusnya pemerintah memikirkan bagaimana membuat infrastrukturnya, ya kan? Misalnya gedung pertunjukan, gedung pameran, ya memang representatif. Kita kan selama ini hanya nebeng sana nebeng sini, apalagi namanya fasilitasnya juga kurang memadai, misalnya lampu segala macam begitu. Dan itu tantangannya Pak ya? Iya. Tantangan yang dihadapi. Tantangannya. Makassar itu harusnya sudah menjadi kalau dibandingkan dengan Jawa memang sangat ketinggalan. Artinya saya biasa kadang-kadang ekstrim bilang begini. Di Jawa itu ya sampai makam senimannya ada. Kita boro-boro makan seni gedungnya aja belum ada gitu. Jadi kalau ada seniman meninggal nggak pusing lagi mau dimakamkan di mana.
wartawan, seniman, budayawan itu ada di sana. Oh. Ada memang khusus pemakaman mereka ya? Iya, jadi bahkan ini belakangan ini dipikirkan panti jompo, banyak kan seniman yang jomblo. Nanti kalau tua itu bagaimana? Jadi Itu ada yang memikirkan bagaimana nanti kita buat panti jompo untuk seniman. Wow. Itu maksudnya ya teman-teman budayawan, teman-teman seniman di Jawa begitu. Kita bagaimana memikirkan itu yang basic-basicnya saja belum. Oke. Padahal katanya kan seniman itu kan warga kelas 2. Setelah tentara begitu. Kalau dulu zaman-zaman di Eropa itu jadi seniman adalah penjaga nilai, tentara itu untuk menjaga seniman. Kenapa seniman itu berarti menurut Pak Sam sendiri? Ya itu tadi dia penjaga nilai-nilai. Jangan nilai-nilai. Iya, budaya nilai-nilai. Apa namanya? Ya pelaku budaya lah. Begitu apa? Ya semacam filsuf juga gitu. Sejarah juga mereka ya, pembawa sejarah Kami juga. di tahun sebelum tahun berarti 2002 kali ya, 2003 ya 2002 ya, itu kami mengangkat tema di revolusi pagi juga, tema republik. Nah seperti yang kita singgung di situ, bagaimana Plato itu menginginkan pemimpin itu sebetulnya bagusnya filsuf. Oh, alasannya? Ya alasannya itu tadi, bahwa supaya nilai-nilai itu terjaga gitu. Mungkin maksudnya itu ya tidak akan ada korupsi. Karena ada pesan-pesan dari filosofi itu untuk kita, atau kita bilang di sini papaseng begitu ya, dari tua kita ada pesan itu yang kita kan juga banyak sebetulnya filsufnya itu. Iya, banyak. Ada di sini jalan, tahu enggak? Jalan Kajaula Lido itu filsuf itu. Iya. Kajaula Lido itu gelarnya itu namanya Lamelong, itu filsuf dari Bone. Iya. Dan beliau sangat berjasa tentang filosofi kita yang ada di Sulawesi Selatan tentunya. Hampir kita ada semua, di Sidrap ada, di Wajo ada, Sopeng ada. Orang bilangnya kan Tomaca ya. Iya, Tomaca ya. Tomacanya bangsa kita itu ya. Kita kayaknya melenceng. Oke, baiklah. Apa pesan untuk generasi muda terhadap eksistensi komunitas dan keberlangsungan seni lah? Apa pesannya? 2 ini poin saya. Pertama, eksistensi komunitas, dan yang berikutnya adalah keberlangsungan seni. Apa pesannya untuk generasi muda kita? Konsistensi, integritas. Jadi teman-teman ini fokus ya, fokus berkarya dan ya semangat saya untuk membuat kelompok dan berkegiatan. Oke, himbauannya untuk mereka apa nih Pak? Ya masing-masing percaya diri. Jadi membuat sesuatu yang memang ditemukan, bukan lagi ikut-ikutan gitu. Dan terus konsisten untuk mengadakan setelah misalnya berkarya, dia konsisten untuk dipamerkan. Tidak peduli misalnya ada yang nonton atau tidak, ada yang dia buat saja. Nanti kan lama-lama akan terjadi apresiasi, terjadi penghargaan. Kan kadang-kadang juga mungkin mereka merasa, wah kita ngapain ya bikin sesuatu yang nanti tidak ada penontonnya atau bahkan tidak ada pembeli gitu ya. Karena itu kan juga keberlangsungan seni ya, bahwa harus ada kolektornya. Supaya ada semangat untuk, apalagi yang teman-teman yang sudah berkeluarga. Kan butuh untuk membeli cat, ya kan, untuk membeli kampas lagi. Dan ini beban juga ya kalau keluarga sudah. Tapi sebetulnya sih nggak masalah juga. Namanya orang seni itu kan kreatif. Kalaupun misalnya nanti ada saat-saatnya terdesak, itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi unsur-unsur yang terlibat dalam keberlangsungan seni ini
karya orangnya atau apa ini Pak? Apa unsur-unsurnya yang terlibat dalam keberlangsungan seni? Ya individu ini yang bersatu, misalnya kan membuat komunitas, dan di dalam komunitas itu pasti terjadi dialektika, dan di sana nanti muncul pemikiran-pemikiran, muncul ide-ide, terjadilah semacam apalagi namanya persekongkolan. Ya kan? Untuk membuat sesuatu. Oke. Baik, closing statement Pak dengan topik kita eksistensi komunitas dan keberlangsungan seni. Silakan Pak Zam. Jadi ini juga pesan buat saya sih, buat teman-teman, buat komunitas, himbauan lah, kelompok, teruslah berkarya, karena berkarya itu semacam ritual untuk memenuhi undangan Tuhan. Jadi kata lainnya adalah ibadah. Puncak ibadah itu keindahan. Oke. Baik. Kedua, ya. Terus bekerja. Karena bekerja itu adalah kehidupan. Ketiga, terus bergerak supaya terjadi keseimbangan. Seperti kata Einstein itu ya, bergerak seperti naik sepeda, ya kan? Dia terjadi keseimbangan. Kapan nanti berhenti, pasti kakinya turun. Oke. Sebab manusia dengan segala potensinya itu tidak akan pernah mengalami stagnasi jika senantiasa bergerak. Stagnasi atau apatis, perilaku menyerah, sungguh akan mereduksi eksistensi individu, eksistensi komunitas, bahkan kemanusiaan. Makanya ya tetap semangat, keep moving. Demikian. Baik, terima kasih untuk Pak Multazam Kamil. Beliau adalah seorang pelukis dan juga pendiri dari Artefak Project yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Semoga obrolan komunitas kita mengenai eksistensi komunitas dan keberlangsungan seni ini bermanfaat dan menambah juga pengetahuan untuk kita semua tentang seni dan komunitas yang ada di Sulawesi Selatan. Sampai jumpa Pak, sukses untuk acaranya. Sama-sama. Kita ketemu di lain kesempatan ya dengan perbincangan yang berbeda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.